الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدى إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin sidang salat tarawih yang Allah muliakan, yang kami hormati Bapak RW, mudah-mudahan sehat selalu Pak RW, semangat terus. Pak RT sekaligus Ketua DKM selalu semangat ya, menyemangati jamaah-jamaah ukhuwah ya. Mudah-mudahan kita semua ikut semangat ya dengan semangatnya Pak RT ini. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berada di bulan Ramadan. Bahkan tidak terasa udah 14 hari kita menjalankan rangkaian ibadah Ramadan. Udah berapa hari ibu-ibu? Udah berapa bu? Udah capek atau masih semangat? Masih semangat ya. Karena kenapa kita harus semangat berada di bulan Ramadan ini? Dalam Al-Quran dikatakan Ramadan ini ayyamam ma'dudat, bahwa bulan Ramadan ini adalah hari-hari yang terbatas, yang sangat singkat waktunya. Maka di dalam menjalankan ibadah yang ada di bulan Ramadan itu, yang harus kita hadirkan bukan dijadikan sebagai beban, akan tetapi yang dihadirkan dalam diri kita bahwa Ramadan itu adalah anugerah. Kenapa dikatakan anugerah bulan Ramadan? Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya yang sangat luas. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala hamparkan ampunannya bagi kita semua. Begitu juga kemudahan-kemudahan, baik itu karena syaitan dibelenggu. Merasa nggak mudah nggak? Bu ibu, merasa mudah nggak ibadah di bulan Ramadan? Kalau di luar Ramadan, jangankan puasa tiap hari, puasa Senin Kamis aja udah kepayahan. Puasa Daud, ya, ataupun puasa minimal Ayyamul Bid dalam sebulan berapa kali? 3 kali. Itu sangat sulit. Tapi indahnya di Ramadan ini begitu kita rasakan. Setiap hari kita bangun sahur. Begitu juga sholat sholat tarawih ya. Adakah yang tiap hari di sini menjalankan sholat tarawih ataupun sholat malam? Kalau di luar Ramadan sholat tahajud ya, itu sangat sulit. Tapi di Ramadan, berkahnya Ramadan itu kita bisa sama-sama melaksanakan qiyamul lail, qiyam, menghidupkan malam di bulan Ramadan. Jadi senang nggak bu di bulan Ramadan? Bapak-bapak senang nggak di bulan Ramadan? Ya. Gimana dalam setahun ini Ramadan semua ya? Ya banyak bonusnya, banyak THR-nya insya Allah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ya di bulan Ramadan ini kita pun sering dikenal dengan Sahrul Siyam, begitu juga Sahrul Quran. Ya. Ayat yang sering kali diulang-ulang, bahkan kita hafal terus, yaitu surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ini udah hafal semua nih, ya udah ngelotok nih. Ayat 183 surat Al-Baqarah. Yang mana di awal surat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya nida. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita lihat kaidah bahasa Arab, ya itu disebut harfun nida untuk memanggil. Ya, misalkan kita memanggil baik yang dekat ataupun yang di luar ataupun bahkan yang jauh. Misalkan kita panggil ya Ahmad, orangnya depan kita, ataupun di luar masjid ini ya Fatimah, ataupun ya Muhammad yang jauh, semuanya dipanggil dengan huruf nida. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan apa?
harfun nida, yaitu ya. Artinya apa? Jadi semua ya, baik orang yang beriman, yang keimanannya itu dekat, ataupun pertengahan, ataupun jauh, semuanya kepanggil dengan huruf nida ini. Ya, jadi semuanya. Ya, makanya di awal-awal Ramadan itu semua itu datang ke masjid. Ramai kan, setiap masjid itu bahkan penuh. Ya, rata-rata masjid di hari pertama, baik yang keimanannya dekat, sedang ataupun jauh, semua datang ke masjid. Betul nggak Bu? Pak? Ya, di setiap masjid itu ramai. Bahkan mungkin ketua DKM itu mulai memikirkan, kayaknya masjid itu harus dilebarin lagi karena saking penuhnya. Ya, itu artinya semua yang beriman Allah Subhanahu wa taala panggil. Tapi yang membedakan adalah respon orang yang beriman itu. Ya, baik yang dekat, tengah ataupun jauh. Kalau yang dekat itu cepat. Ya, ada orang yang beriman, sholat 5 waktunya terjaga, tepat waktu berjamaah di masjid. Ya, tapi yang pertengahan keimanannya, dia tuh masih sholat 5 waktu tapi diulur-ulur waktunya. Misalkan sholat zuhur, masih capek nih bekerja, ya istirahat dulu. Mungkin sholat zuhur itu jam 2 ataupun setengah 3, ya. Tapi yang jauh itu masih capek. Jadi sholatnya itu diulur, bahkan kelewat. Ya, bahkan bisa saja sholatnya itu hanya sepekan sekali di hari Jumat. Jadi keimanan kita yang dekat, tengah, dan jauh itu sangat menentukan respon panggilan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik itu karena keterbatasan ilmu ataupun kejahilan. Ya. Jadi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala menggunakan harfun nida di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi tinggal kita memposisikan diri ini. Apakah kita orang yang dekat, tengah ataupun jauh? Ya. Sedangkan yang memanggil kita adalah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan diri kita, menciptakan alam semesta ini, ya, harusnya respon kita itu lebih. Ya. Beda nih, kalau Pak RW udah manggil, semua datang. Ya, ini Pak RW nih, ada hal penting yang ini disampaikan. Ya, ataupun Bu Lurah, ataupun misalkan Pak Camat, ya. Apalagi dalam nida atau panggilan tersebut itu ada yang dibagikan. Entah itu bansos misalkan, seneng nggak dapat bansos Bu? Ya, dapat sembako misalkan, bahkan rela untuk apa? Untuk antri, ya. Bahkan rela untuk antri berjam-jam. Karena ada sesuatu hal yang ingin didapatkan, maka sikap kita pun harusnya seperti itu. Sikap kita tuh harus seperti itu, ya. Respon kita tuh harus cepat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan harfun nida, ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu apa? Siang. Yaitu apa? Siang. Nah, maka ibadah siam ataupun puasa ini menjadi hal yang apa ya? Menjadi hal yang sangat luar biasa yang harus kita perhatikan. Menjadi hal luar biasa yang harus kita perhatikan, ya. Karena perhatikan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ya. Karena ibadah puasa itu menjadi ibadah andalan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan ibnu Adam itu untuknya, illa siam, kecuali apa? Siam. Wa anna ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan memberikan balasannya secara langsung. Kalau ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai berapa? 700 kali lipat. Tapi puasa ini menjadi hal yang spesial. Puasa itu menjadi hal yang pahalanya itu unlimited, tidak terputus, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikannya secara langsung. Jadi sangat penting untuk kita perhatikan. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, yang sama-sama mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi respon kita menunjukkan kualitas keimanan kita, apakah kita orang yang dekat, orang pertengahan ataupun jauh. Ya. Dan dalam ayat ini ada hal yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yaitu apa? Puasa. Ya. Agar apa? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi pribadi-pribadi yang
bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ya. Jadi ketika kita ditempa selama sebulan penuh, ya, kita lolos ujian selama sebulan di ayyam ma'dudat ataupun waktu yang sangat terbatas ini, kita maksimalkan semaksimal mungkin, ya, maka dengan begitu kita menjadi golongan ataupun orang-orang yang dirindukan surga. Rasulullah SAW mengatakan, al-jannatu mustaqatun bi arba'in nafar. Jadi surga itu merindukan empat orang. Ya. Yang pertama adalah talil Quran. Maka di Ramadan ini bulan yang tepat untuk memperbanyak bacaan ayat suci Al-Qur'an kita. Ya. Kalaulah sebelum Ramadan kita menargetkan, kita evaluasi ini. Sebelum Ramadan kita targetkan berapa kali hatam? Ada yang 5 kali, ada yang 4 kali, 3 kali, 2 kali, ataupun minimal satu kali. Ya, jangan sampai di Ramadan kita nggak hatam. Ya, kalau di Ramadan kita nggak hatam, akan sulit kita menghatamkan Al-Quran di luar Ramadan. Ya, jadi yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, yaitu orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, senantiasa membaca, mentadaburi, begitu mengamalkan. Ini sangat penting di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafidil lisan, orang yang pandai mengendalikan lisan. Ya, kapan kita berkata baik, kapan kita berkata tinggi, ataukah boleh kata-kata ini keluar dari mulut saya atau tidak. Itulah sejatinya orang yang beriman, tahu kapan dia harus berbicara, kapan dia harus tidak berbicara. Ya, karena tidak sedikit orang yang menggunakan lisannya, hati orang lain tersakiti, ya, ataupun tetangga kita tersakiti, ya, karena kita pemilik wilayah, jadi ngomong seenaknya, ataupun kita menggunjing. Ya, ini sangat penting. Ya, lisan itu kita yang harus mengendalikan, bukan nafsu kita. Ya. Jadi yang pertama talil Quran wa hafidil lisan. Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, ataupun yang beri makan orang yang kelaparan. Makanya di dalam bulan Ramadan ini ada anjuran untuk memberi makan, ya, itu memberi makan orang yang berbuka. Ini pahalanya sangat besar. Kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa, ya. Jadi kebiasaan ibu-ibu yang sangat bagus harus dijaga, harus dirawat, ya, harus dilestarikan, karena ini adalah bagian wa mut'imil ji'an, ya. Dan yang terakhir yang dirindukan oleh surga yaitu as-shaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan nih, udah setengah perjalanan nih, ya, tinggal setengah perjalanan ini. Walaupun sebenarnya sedih, ya, kalau lewat di Ramadan kan pahala biasa lagi, ya, sholat sunnah yang dibayar dengan bayaran sholat fardu hilang lagi, ya. Begitu juga ampunan Allah Subhanahu wa taala enggak sebanyak rahmat Allah yang diturunkan di bulan Ramadan. Maka pergunakan, ya. Jadi kalau boleh hitung-hitungan waktu di Ramadan itu, kita tuh harus pelit dengan waktu, ya. Ada orang yang ngajak ngobrol, ini bermanfaat atau tidak? Ada orang yang ngajak ke sini, ini bermanfaat atau tidak? Ya, dengan begitu kita menjadi orang-orang yang sukses. Keluar Ramadan menjadi orang yang bertakwa, yang dirindukan surga. Dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, ya. Bapak Ibu yang berbahagia, karena keterbatasan waktu kita cukupkan dulu. Yang mudah-mudahan ada yang bermanfaat, kita ambil, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita senantiasa terbimbing menuju Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpan di mana ya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
الصلاة لا